Shalom, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Tawarikh, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Nama baiknya, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih Tuhan penyertaanmu yang selalu dan selalu dalam hidup kami. Bahkan terima kasih Tuhan Yesus buat kerinduan ini. Kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Apa kabar? Pasti penuh dengan sukacita ya. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita dengan tema bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Lalu ada orang yang mengatakan, saya tidak pintar menyanyi, suara saya tidak bagus. Lalu ada orang yang mengatakan, aku tidak pintar baca not dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nyanyian. Tapi benarkah itu yang mau dinyatakan dalam perikop kita ini? Benarkah itu yang mau disampaikan dalam ungkapan firman Tuhan pada saat ini? Tentu saja tidak. Sebab Tuhan bukan mau berbicara tentang bagaimana bagusnya suaramu. Kalau suaramu bagus, itu sesuatu anugerah, itu sesuatu berkat yang plus dalam hidupmu. Tapi sekali lagi, Tuhan bukan mau mengatakan atau bukan mau berbicara tentang suara yang merdu. Tapi Tuhan mau berbicara mengenai adakah ungkapanmu, adakah seruanmu, adakah apa yang keluar dari mulutmu, mulut kita, menjadi sebuah nyanyian, ungkapan, sukacita, puji-pujian, mazmur akan kebesaran, akan keagungan, akan kemuliaan, akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, bernyanyilah bagi Tuhan. Artinya apa? Tuhan bukan mau mengatakan sebuah irama, sebuah nada, tapi adakah bahkan kehidupanmu adalah nyanyian yang mengumandangkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, saya mau garis bawahi, kabarkanlah keselamatan, ceritakanlah kemuliaannya. Lalu saya mencari, apa bedanya kabarkan dan ceritakan? Sepertinya beda tipis ya, bukan besti ya. Kabarkan, ternyata kabarkan itu adalah sesuatu yang belum lama terjadi. Kabarkanlah itu artinya sesuatu yang belum lama terjadi. Misalnya kemarin, seminggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu. Lalu, apa beda dengan ceritakan? Ceritakanlah itu tidak lain adalah bicara bahkan dari zaman sejarah. Bicara tentang masa lampau yang diceritakan pada saat ini dan nanti. Dan di situ menjadi kekuatan bangsa Israel ketika mendapatkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan mereka, di mana keberadaan mereka yang telah kembali ke Yerusalem yang sebelumnya menjadi bangsa budak,
yang sebelumnya 70 tahun di bawah pemerintahan bangsa Babel. Lalu mereka kembali dan suasana kehidupan mereka dan suasana keberadaan mereka mengalami keterpurukan yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai tidak lagi beriman, berada di dalam keputusasaan, bertuhankan, beralahkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Lalu datanglah firman Tuhan ini menyapa setiap mereka, ingin mengungkapkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan mereka, kelepasan mereka, bahkan pengantaran mereka kembali ke Yerusalem itu semua karena karya Tuhan semata. Tidak ada karya mereka, tidak ada pengaruh dari mereka sendiri. Tapi itu adalah inisiatif, itu adalah sesuatu yang dilakukan murni oleh Allah itu di dalam kehidupan mereka. Maka firman Tuhan mengatakan, kabarkanlah, ceritakanlah. Kabarkan sesuatu yang baru lalu, belum berapa lama, ceritakan sesuatu yang lama, yang dulu. Dan itu menjadi sesuatu kenyataan, dan itu harus menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, apa yang kita kabarkan, apa yang kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang engkau kabarkan, apa yang engkau ceritakan dengan hadirmu di tengah-tengah kehidupanmu. Gosip kah? Kesakitanmu saja kah? Pergumulanmu saja kah? Atau ungkapan sukacita? Atau ungkapan penyertaan? Atau ungkapan puji-pujian? Bagaimana luar biasanya Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Bahkan ketika pergumulan itu, bahkan sesuatu yang begitu berharga yang engkau miliki diambil dari kehidupanmu. Bahkan sesuatu yang mungkin di dalam genggaman tanganmu yang merasa sudah milikmu ternyata diambil kembali. Ceritakanlah, tapi di dalam sebuah iman bahwa semua itu ada di dalam karya rencana Tuhan yang indah, sebab Tuhan teramat luar biasa di dalam perbuatan-perbuatannya, sebab Tuhan itu begitu dahsyat di dalam segala karyanya. Dan membiarkan segala bangsa mengetahui dan membiarkan segala suku-suku bangsa memahami siapa Allahmu. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ingin mengatakan tiada Allah lain di hadapan kita. Tiada Allah lain yang kita sembah kecuali Allah yang berkarya, kecuali Allah yang membebaskan, menyelamatkan, dan menciptakan seluruh bumi dan segala isinya. Bukan berhala-berhala, bukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dua kali kata sebab dikatakan di dalam ayat 23 sampai ayat 27 ini. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Yang kedua, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Maka saudaraku, cukup banyak alasan untuk menceritakan, untuk mengabarkan keagungan dan semarak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sekali lagi saya mau katakan bahwa 1 Tawarik 16 ayat 19 sampai ayat 27 ini adalah penggalan puji-pujian yang diubah dari Mazmur 105. 105 ayat 1 sampai 15. Isinya tentang janji Tuhan yang memberikan tanah, yang mengembalikan bangsanya. Dan bagaimana keberadaan Daud juga yang menghadapi pergumulan berat dan menerangkan tentang kemenangan yang luar biasa yang diperoleh oleh Raja Daud. Tapi satu hal yang pasti, janji Tuhan, penyertaan Tuhan menjaga, menyertai, dan memberkati bangsa Israel. Dan pengalaman sejarah itulah yang dituangkan dalam perikop kita pada saat ini. Pengalaman sejarah itulah yang dituangkan dalam puji-pujian dalam perikop kita ini. Maka sekali lagi, pujilah, kumandangkanlah perbuatan dan penyertaan Tuhan yang besar. Perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan keselamatan, penyertaan, bahkan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bahkan dari pembuangan Babel ke tanah Yerusalem yang baru. Saudaraku, bernyanyilah, sebab teramat banyak yang harus kita ungkapkan. Sangat teramat banyak. Bahkan mungkin tidak terhitung bagaimana luar biasanya
Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, maka bernyanyilah. Amin. Oh belum. Refleksinya belum. Refleksinya ada saya buat 4. Apa itu? Yang pertama, bernyanyilah dengan mengabarkan dan menceritakan kemuliaan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, bernyanyilah, kabarkan, ceritakan perbuatan Allah yang begitu ajaib. Perbuatan Yesus yang begitu ajaib. Bahkan mungkin lebih lagi, bagaimana kita mengingat karya Tuhan Yesus di kayu salib itu. Yang kedua, hitunglah berkat dan karya Tuhan di hidupmu. Maka tak cukup kata untuk mengucapkan betapa luar biasanya karya Yesus di hidup. Yang ketiga, bernyanyi itu bicara tentang ungkapan hati yang terdalam. Maka bernyanyilah dengan hatimu, bukan hanya dengan mulut. Sebab hati yang dilengkapi, yang didiami oleh Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk selalu mampu bersuka cita, menyanyikan karya Tuhan. Sekali lagi, bukan bicara merdu atau tidaknya suaramu. Yang keempat, biarlah hadirmu menjadi nyanyian yang indah di sekitar kehidupanmu. Jangan hanya lagu rohana saja, sehingga orang mengenalmu. Itu kalau lagu rohana, lagu duniawi, dia begitu luar biasa sekali, dia begitu ekspresif sekali. Tapi ketika lagu rohani, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Kami selalu bernyanyi ungkapan puji-pujian, kemuliaan yang hanya bagi Tuhan. Bahkan hadir kami, hidup kami adalah nyanyian pujian kepada Tuhan dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.